Halo teman-teman bola supporter, bertemu lagi dengan gua Hari dari wartawan dari Bola Supporter Sepak Bola Nasional. Kali ini kita akan membahas prediksi pertandingan leg kedua semifinal Piala AFF 2020 yang mempertemukan timnas Indonesia, kebanggaan kita yang berjuang kembali melawan Singapura di Stadion Nasional Singapura pada 25 Desember 2021 dan bertepatan dengan hari Natal. Oke. Pada leg pertama kita ketahui bahwa pasukan Garuda bermain imbang 1-1 lewat gol Witan Sulaiman, namun dibalas Ihsan Pandi menit ke-70. Memang masih ada harapan bagi kita untuk bisa melangkah ke final nanti, namun perjuangan itu juga tidak akan mudah, mengingat kita harus melewati leg kedua dengan baik. Nah, oke, di sini gua akan ngebahas prediksi pertandingan leg kedua yang berharap tentu saja timnas Indonesia bisa menang. Namun kita juga harus melihat dengan permainan anak-anak asuh Sintayong di leg pertama kemarin. Oke, kita coba sapa dulu. Pertama ada teman dari bolasport.com, jurnalis nasional juga, ada Abdul Rahman. Halo Abdul. Halo, Bola Sporter. Oke, ada Ibnu. Halo Nu. Halo Bola Supporter. Oke. Gue ke Abdul dulu. Dul, kita kemarin seri 1-1 lawan Singapura, namun permainan kita babak pertama cukup bagus, tapi babak kedua terlihat kelelahan. Sintayong menyebutkan itu setelah pertandingan. Abdul melihat seperti apa dulu? Ya mungkin sepakat juga sih sama kita sebagai penonton pun juga melihatnya permainan timnas itu di bawah performa ya dibandingkan pas laga melawan Malaysia kemarin yang begitu Spartan dari awal laga sampai akhir laga. Ketika di laga melawan Singapura itu kurang terlihat lah permainan yang semestinya ditampilkan Indonesia. apalagi kan ya kondisi fisik yang memang bisa dibilang berpengaruh karena jeda waktu yang cukup pendek ya. Semoga mungkin di balik hasil seri ini Sintayong menyimpan setidaknya kartu as lah buat di leg kedua nanti gimana bisa meraih hasil positif, terutama sih bisa meraih kemenangan sih demi merebut satu tiket ke final nanti. Apalagi kan di Piala AFF ini nggak ada gol tandang ya, jadi ya mau nggak mau harus menang lah timnas Indonesia. Gitu. Oke. Abdul menyebut kalau timnas kita kelelahan, namun secara permainan juga kurang berkembang pola permainan Evan Dimas dan kawan-kawan di babak kedua. Kalau Ibnu melihat pandangan kita ngulas review sedikit pertandingan kemarin, bagaimana Ibnu melihat? Iya, kalau aku pribadi dengar nggak Bang? Ya, dengar. Oke, kalau aku pribadi dilihat dari segi permainan emang ada penurunan dari kedua tim Singapura dan Indonesia. Tapi dari awal emang Singapura sama Indonesia itu punya formasi bertahan itu loh, nggak menyerang. Jadi Indonesia pakai 5-4-1 sementara Singapura pakai 5-3-2. Penggunaan 5 back ini kan secara permainan memang ditujukan untuk memang ingin lebih bertahan kan, kedua tim memang cari aman di leg pertama. Nah itu, tapi kedua tim memang meski menerapkan pertahanan yang cukup tinggi, tapi kedua tim bisa mencetak gol. Nah dari Indonesia pertama itu emang mainnya lebih enak lah, lebih pressingnya lebih kelihatan, penutupan antar ini juga kompak, dan itu berbuah gol pertama dari Witan. Tapi babak kedua itu udah gimana ya, aku lihatnya itu udah kayak loyo gitu. Pemain tengah itu beberapa kali kehilangan bola yang itu berujung
serangan-serangan balik dari Singapura. Entah itu karena apa ya, entah itu karena pergantian pemain yang dilakukan oleh Sintayong, tapi secara keseluruhan kondisi pemain emang udah nggak 100%, udah nggak kelihatan. Untuk lari pun itu hanya 1-2 yang mungkin hanya pemain yang bisa mengejar bola, nggak kayak kemarin. Kalau sudah kehilangan satu bola itu semua itu kompak untuk merebut kembali. Nah, di sisi lain aku juga ngelihatnya itu kayak apa ya? Ya mungkin emang ini strategi hati-hati ini emang sengaja diterapkan kedua pelatih ya. Mungkin nanti waktu pertandingan kedua mereka baru all out gitu loh, baru total gitu loh. Kemarin juga Sintayong juga mainin pemain-pemain yang gimana ya? Yang sebagian besar emang apa ya, emang khusus untuk bertahan itu, untuk pressing. Evan Dimas kan dicadangin dari awal, ya kan. Bagot yang apa kemarin cetak gol, mereka ya kan juga back tapi punya insting cetak gol, juga dicadangin, lebih milih Rizky Ridho sama Fahrudin. Nah mungkin emang ini disengaja dari kedua pelatih, nanti pada laga kedua nanti mereka akan menurunkan pemain terbaiknya yang kondisinya jauh lebih siap gitu. Oke, Nu. Dul, tadi si Ibnu mau ngebahas kalau pemain timnas kita ini lebih kebertahan karena dua pelatih ini sama-sama mencoba mencari aman dan akan bermain pressing di leg kedua nanti. Nah, kalau Abdul sendiri melihat Sintayong ini, setuju nggak sih? Kalau gue pribadi sih, Sintayong tuh kayaknya memaksakan pemain, katanya kan kelelahan, tapi pemainnya yang dimainkan itu aja. Sementara kan ada 30 pemain yang dibawa Sintayong ke Singapura. Kalau lu Dul sendiri, seharusnya ada rotasi yang benar-benar dilakukan yang sesuai dengan apa yang harus dilakukan, atau enggak sih Dul? Jangan memasukkan pemain itu aja Dul. Gimana Dul? Tanggapan Dul? Mungkin agak, kalau soal rotasi ya mungkin agak sedikit berisiko juga sih kalau misalkan pelatih melakukan rotasi di babak semifinal ini. Apalagi kan dari fase grup itu Sintayong selalu menurunkan pemain yang itu aja, tapi ketika di babak semifinal Sintayong memutuskan untuk memainkan pemain yang notabene jam terbangnya di Piala AFF saat ini minim, ya cukup berisiko juga sih. Apalagi kan yang dikhawatirkan takut mempengaruhi gimana pola permainan timnas Indonesia di laga nanti sih. Mungkin gue pribadi kalau di leg kedua nanti Sintayong sih nggak kemungkinan besar sih nggak terlalu banyak melakukan perubahan sih. Mungkin dengan kehadiran Egy kali ya, Egy sudah bisa main di laga nanti yang bisa menambah kekuatan timnas Indonesia di lini serang. Di lini serang Indonesia. Tapi kan Egy sendiri kan harus bersaing dengan Irfan Jaya yang tampil cukup gemilang di laga-laga sebelumnya, yang sejauh ini sudah mengoleksi kalau nggak salah 3 gol ya. Mungkin ini agak sedikit menyinggung Sintayong, apakah tetap menurunkan Egy untuk menggantikan Irfan Jaya atau memainkan mereka secara bersamaan sih. Mungkin bisa dilihat di leg kedua nanti nih gimana nih komposisi pemain yang bakal diturunkan oleh STY nanti. Gitu. Oke, Dul, kalau dari Dul. Oke, ini kita ya, mungkin kalau tadi lu ngomong menunggu apakah Witan Sulaiman, Egy atau Irfan Jaya bersamaan atau gimana? Kalau lu pribadi, lu mendengar seperti apa, Dul? Lebih senang yang mana, Dul? Gue mah lebih mungkin kalau dilihat dari karakter Sintayong tipe pelatih yang menyukai pemain misalnya di lini depan yang nggak cuma sebatas tembok tapi juga mau turun ke bawah ataupun mengambil bola lah istilahnya. Gue pribadi sih mungkin menarik juga sih kalau misalkan 3 pemain lincah ini, Witan, Irfan Jaya, Egy bakal ditampilkan apalagi di leg kedua nanti ya, yang diharapkan bisalah mengobrak-abrik lini pertahanan Indonesia. Gitu. Menarik juga sih menanti. Ya tadi kalau bisa dibilang kita berbicara ke Singapura ini, kalau dari Singapura, kalau gue lihat pribadi kemarin Singapura bermain hati-hati di babak pertama, namun ketika melihat Indonesia udah mulai kelelahan, mereka langsung memasukkan pemain-pemain cepat sehingga kita
kita lihat pertahanan kita tuh semacam panik. Nah kalau lu pribadi sendiri melihat ini pelatih Singapura tuh sengaja nggak sih hanya memainkan Ihsan Fandi sampai menit ke-70, setelah cetak gol diganti buat istirahat supaya buat leg kedua lebih fit. Kalau lu pribadi gimana? Ya mungkin gue setuju aja sih dengan keputusan dari pelatih Singapura itu yang menarik keluar Ihsan Fandi setelah mencetak gol. Ya seenggaknya pemain tersebut bisa menghemat energi lah buat di leg kedua nanti. Mungkin sedikit agak menyinggung Bang soal lini pertahanan timnas ya, yang bisa dibilang cukup kewalahan lah dengan permainan cepat Singapura. Terlihat ketika Elkan Bagot ya cukup kesulitan dengan postur yang tinggi menghadapi pemain-pemain munyil Singapura yang pemain munyil Singapura yang punya kecepatan. Terbukti Elkan Bagot berperan juga tuh dalam gol yang punya andil besar tuh terhadap gol yang diciptakan Ihsan Fandi. Kalau gue lihat sih Elkan Bagot berharap setelah dia menarik ke depan posisi dari Ihsan Fandi offset, tapi ternyata di luar prediksi. Ihsan Fandi lebih cerdas lah istilahnya, bisa lolos dari perangkat offset sih. Ya emang kita nggak bisa prediksi. Setelah pelatih Singapura juga cukup kemarin pas kan juga mengatakan kalau seandainya dia kaget ngeliat permainan Indonesia nggak sesuai dengan apa yang ekspektasi dia. Artinya mungkin ya ini udah ada celah bagi Singapura buat mengetahui bagaimana cara mencetak gol lagi terbaru selain melalui dari set piece. Bener kan? Kalau kan biasanya kan Singapura kan lebih fokusnya ke set piece dengan bebas, dengan pojok, umpan, sendak, cetak gol. Namun sekarang kemarin lawan Indonesia mereka lewat umpan 1-2 akhirnya bisa mencetak gol. Oke, Dul, kita ngebahas ke prediksi kira-kira dulu. Kalau lu pribadi dulu deh. Prediksinya gimana tuh dalam laga ini? Mungkin gue prediksi bicara skor di leg kedua nanti, ya gue berharap ya apakah akan ada penalti nggak sih kalau menurut? Ada kemungkinan sih ada penalti sih ya. Kalau melihat permainan di leg pertama itu diperlihatkan lagi di leg kedua nanti. Tapi gue berharap sih jangan sampai drama adu penalti lah, setidaknya timnas bisa meraih kemenangan lah tipis, walaupun tipis setidaknya kan itu kemenangan yang berarti. Mungkin kalau skor sih 2-1 lah buat kemenangan timnas Indonesia di laga nanti. Iya. Gua satu pendapat sama lu dengan skor. Kita bisa menang 2-1, namun mungkin kita kejebolan lebih dahulu, feeling gue sih. Lalu kita akan masukkan 2 gol. Jadi jangan sampai lah adu penalti. Kalau adu penalti udah main apa ya? Dewi Fortuna lah yang harus diharapkan lah. Ya, benar sekali. Oke, Abdul, terima kasih atas waktunya, atas hari ini ngebahas prediksi pertandingan semifinal leg kedua antara Indonesia melawan Singapura yang berlangsung 25 Desember hari Sabtu nanti jam 7:30 malam. Oke, sekian Abdul, makasih atas waktunya Dul. Ibnu yang lagi terima kasih. Sampai jumpa di kesempatan dan salam olahraga. Dadah. Terima kasih sudah menonton. Silakan subscribe, like, dan jangan lupa komen di bawah ya Bola Spotter.